Shalom, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Luciana Pratiwi Tobing dengan NIM 24030404. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu praktikum ketiga di mana pencarian tanpa informasi atau uniformed search. Praktikum ini akan mengimplementasikan dua algoritma paling fundamental dari kategori ini. Yang pertama, BVS, yang dimana mengekspansi node yang paling dangkal terlebih dahulu. Kemudian, DFS mengekspansi node yang paling dalam terlebih dahulu. Bagian pertama di sini saya akan berpresentasi graph di mana toy graph ini menganalisis sebuah variabel bernama toy graph sebagai objek dictionary. Dalam konteks graph ini disebut sebagai agensi daftar atau kedekatan. Eh, ini kode ini di mana opung terhubung ke bapak dan tulang. Kemudian bapak ini memiliki dua cabang yaitu anak ke satu dan anak ke dua. Kemudian tulang sepupu di mana tulang ini terhubung ke sepupu. Kemudian nut anak ke satu, anak kedua dan sepupu. Nut ini memiliki leads kosong yang berarti mereka adalah lymph nodes atau titik akhir yang tidak memiliki cabang lagi ke bawah di dalam graf ini. Kemudian di sini akan mencetak graf untuk verifikasi di mana di sini ada perulangan loop yang mengambil setiap key yang disebut node dan value disebut netbox dari dictionary ini. Kemudian print ini akan mencetak nama node diikuti dengan daftar tetangga atau cabangnya menggunakan f-string. Kemudian ini adalah outputnya. Saya akan menganalisis output ini tersebut di mana di sini ada struktur pohon atau tree. Baris ini membentuk struktur pohon yang bercabang dari atas ke bawah, di mana opung ini sebagai titik awal atau root. Kemudian level satu bapak eh, dan tulang. Kemudian level keduanya yaitu anak ke satu, anak kedua, dan sepupu. Di sini bagian kedua yaitu mengimplementasikan BVS. BVS ini menjelajahi graf level demi level, di mana algoritma ini menggunakan struktur data queue atau antrian yang bersifat freeze in, freeze out, atau FIFO untuk mengelola node mana yang akan dikunjungi selanjutnya. Eh, yang pertama yaitu persiapan, di mana from collection import the queue ini mengimport the queue yang dapat yang sangat efisien untuk menambahkan atau mengambil data dari ujung antrian, yang merupakan inti dari algoritma DVS ini tersebut. Kemudian di sini ada mendefinisikan fungsi bernama BPS yang menerima tiga input yaitu grab, start node, dan goal node, di mana itu titik awal dan titik tujuan. Kemudian di sini ada membuat antrian pertama. Di sini kita menyimpan pasangan node saat ini jalur yang ditempuh. Kita mulai dengan node awal. Kemudian visit date atau start node ini membuat sebuah untuk mencatat node yang sudah dikunjungi agar program tidak terjebak dalam perulangan atau loop tidak berakhir. Kemudian visit order ini yaitu eh, sudah daftar atau list kosong untuk mencatat urutan node saat mereka dieksplorasi oleh algoritma. Kemudian di sini ada proses pencarian yaitu menggunakan perulangan di mana di sini while queue ini selama antrian masih memiliki data, proses pencarian akan terus berjalan. Kemudian di sini ada mengambil paling depan di antrian atau mengikuti prinsip freeze in atau freeze out. Kemudian di sini ada visit order dot pen ini pen ini memasukkan node yang sedang diproses ke dalam daftar urutan kunjungan. Kemudian if current node sama dengan goal node memeriksa apakah node yang sedang diperiksa adalah tujuan yang dicari. Kemudian return jika benar tujuan fungsi berakhir dan
akan mengembalikan urutan kunjungan serta jalur terbaik yang ditemukan. Kemudian di sini ada ekspansi tetangga di mana for neighbor in grep.got current node yaitu program melihat semua tetangga atau cabang yang terhubung langsung dengan node saat ini. Kemudian di sini ada memproses tetangga yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Jika jalur tidak ditemukan, eh, perulangan akan selesai dan tetap antrian kosong, tetapi tujuannya belum ditemukan. Fungsi ini mengembalikan urutan kunjungan dan sebagai tanda jalur tidak ada. Kemudian di sini saya akan mengimplementasikan fungsi dari BVS tersebut, di mana di sini akan ada penentuan titik awal dan titik akhir. Start obung ini adalah sebagai titik awal dan goal ini sebagai titik akhirnya. Kemudian BFS ini akan memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya ke dalam dua variabel. Kemudian akan menampilkan hasil akhir ke layar pada bagian jalur digunakan fungsi join atau BVS fat untuk mempercantik tampilan agar jalur terlihat seperti panah berurutan. Ini adalah hasil output dari BVS, di mana mulai dari opung, kemudian lalu akan melihat semua tetangganya, ya, yaitu bapak dan tulang. Kemudian dia akan pertama mengunjungi nut bapak terlebih dahulu. Lalu setelah siap mengunjungi bapak dan jalur tidak ditemukan, maka ia akan mengunjungi tulang. Nah, karena tulang itu adalah tujuan target, maka pemeriksaan atau pencariannya itu akan berhenti di sini. Kemudian di sini saya akan mengimplementasikan DFS. Nah, DFS ini menjelajahi sejauh mungkin ke dalam satu cabang sebelum melakukan breathtaking algoritma ini menggunakan struktur data stack atau tumpukan yang bersifat last in, first out atau LIFO. Nah, DFS ini itu mendefinisikan fungsi DFS dengan parameter inputnya itu yaitu grep ini titik awal dan titik akhir. Kemudian start node start start node ini itu inisialisasi stack atau tumpukan yang berisi pasangan node awal dan jalurnya. DPS menggunakan prinsip LIFO, eh, last in first out, yaitu elemen yang terakhir masuk akan diambil pertama kali. Kemudian visited atau start node ini eh, membuat sebuah set untuk menyimpan node-nya sudah atau sedang dikunjungi agar program tidak mengunjungi ulang yang sama. Kemudian di sini ada proses penelusuran yaitu loop. While stack ini adalah program akan terus berjalan selama tumpukan atau stack tidak kosong. Kemudian current node path ini mengambil sebuah node paling atas dari tumpukan atau node terakhir yang dimasukkan beserta jalur yang dia laluinya. Kemudian di sini juga akan em, melakukan jika node tersebut sudah pernah dieksplorasi sepenuhnya, program akan melewati baris ini untuk menghindari perulangan yang tidak diperlukan. Kemudian di sini mengekspansi tetangga. Dia akan mengecek apakah node yang sudah diperiksa adalah tujuan utama. Kemudian, jika benar, pencarian dihentikan dan fungsi mengembalikan urutan kunjungan serta jalur yang ditentukan.
Kemudian dia akan kode ini akan mengambil daftar tetangga atau anak dari node saat ini. Kemudian receive order ini adalah kode untuk jika seluruh tumpukan data habis dan tujuan tujuan tetap tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan urutan kunjungan dan nilai node sebagai tanda jarur tidak ditemukan. Di sini implementasi eh, DFS. Eh, BPS mirip dengan BVS tadi. DFS ini mirip dengan BVS tadi, di mana visit order ini mendefinisikan fungsi DFS. Ini adalah contoh output dari DFS tadi, di mana dimulai dari opung, masuk ke cabang pertama bapak, alih-alih mengecek tetangga opung yang lain atau tulang. DFS ini justru turun lebih dalam ke anak-anak si bapak, yaitu anak ke satu dan anak kedua. Setelah cabang bapak habis dieksplorasi dan target tidak ditemukan atau tujuannya itu tidak ditemukan, DFS ini akan kembali ke atas dan akan mengeksplorasi tulang. Nah, eh, karena tulang ini adalah tujuan tadi, maka jalur ditemukan. Nah, urutan kunjungan DFS jauh lebih banyak atau 5 node dibanding BFS tadi itu 3 node karena DFS ini tersesat eh, di cabang yang salah terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menggunakan contoh baru yaitu menggunakan peta, di mana referensi eh, petanya ini sama dengan eh, yang dijelaskan sebelumnya. Di sini juga mengimplementasikan BVS dan DFS, di mana outputnya itu eh, jalur jalur BFS ini adalah Sipahutar Pangaribuan, dan ini adalah jalur terpendek dalam hal jumlah kota yang dilewati, yaitu satu langkah. Kemudian jalur DFS ini jalur yang ditemukan kemungkinan besar akan lebih panjang daripada daripada BFS ini. Seperti misalnya Sipahutar Tarutung Pangaribuan. Ini dua langkah atau rute lainnya yang lebih dalam. Hasilnya persis berbeda tergantung implementasinya. Tetapi hampir pasti bukan jalur terpendek. Nah, latihan ini secara nyata menunjukkan perbedaan utama antara BVS dan DFS. BF, BV, BFS ini sangat baik untuk menemukan jalur terpendek jika biaya setiap langkah sama. Sementara DFS ini meskipun lebih hemat memori, tidak menjamin solusi optimal dan bisa mengambil rute yang sangat efisien. Ini sangat berbelit-belit. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Sedikit banyaknya saya memahami materi dari eh, pencarian tanpa informasi. Sekian dan terima kasih.